Alhamdulillah, Pondok Pesantren Ulama Provinsi Sumatera Selatan dan Kota Palembang serta Ormas Provinsi Sumatera Selatan dan Kota Palembang membacakan pernyataan sikap terkait PWI-LS yang menyerang acara keagamaan Tabligh Akbar. Acara ini turut dihadiri oleh tokoh agama, tokoh masyarakat, Mas Agus Haji Saiful Fadli STMM, dan tokoh pemuda yang ada di Kota Palembang Selasa 19 Agustus 2025. Acara ini berlangsung khidmat. Beberapa minggu yang lalu kita ini ada diancam, Ibu. Diancam oleh oknum yang mereka secara terang-terangan mau mengancam membubarkan pengajian-pengajian yang ada di Kota Palembang. Lawan atau tidak? Sikat? Sikatnya ada cerita. Ini saksi ada nih, mana Ustadz Irman? Ustadz Irman, sini. Kita dengarkan Ustadz Irman tersebut, tapi saksi tidak ada. Itu rekaman tidak ada, tapi saksi yang melihat banyak, Ustadz ya. Coba dijelaskan Ustadz kronologi sehari sebelum antum menyuruh Pandu atau PWI tadi yang katanya notabene dipersekusi. Fa'ali tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Silakan, kami nama Irman Jaya. Ketika hari Minggu kami mengadakan kajian subuh. Ketika itu yang namanya Pandu itu ketika mengacaukan daripada pengajian tersebut. Nah, ketika itu di parkiran beliau melontarkan suatu perkataan yang mana akan membubarkan seluruh pengajian yang ada di Kota Palembang. Esok harinya beliau dengan gagahnya memposting dengan memakai seragam PWI-LS, siap menerima arahan dari pusat. Dari situlah kami memanas, langsung kami ambil tindakan ke tempat ketua RT 21 di Desa Lebak Murni. Nah, pada saat itulah kami secara baik menghubungi RT dan pihak aparat keamanan. Dan disitulah kami memaksa beliau untuk menandatangani surat untuk supaya beliau itu diamankan. Jangan sampai berita ini merebak sehingga membahayakan daripada diri beliau sendiri. Dan pada saat itulah kami mendapatkan postingan dari PWI bahwasanya kami itu mempersekusi atau mengintimidasi daripada saudara Pandu. Dan disinilah merebak berita acara itu sampai ke Polda Sumatera Selatan, dan kami dipanggil dari pihak Polda, pihak Polrestabes. Pada saat itu kami mengadakan perdamaian intinya. Nah, pada saat itu kami pribadi mengatasnamakan pribadi kepada diri Pandu, kami memaafkan, bukan kami memohon maaf, memaafkan, karena itu juga asal usulan daripada Bapak Polrestabes Palembang, dari menciptakan daripada Palembang yang kondusif, yang aman, yang tidak ada daripada gejolak-gejolak daripada masyarakat. Demikianlah penjelasan dari kami. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pernyataan sikap nomor istimewa _PS_7 Safar 1447 Hijriah tentang penyerangan oleh PWI-LS terhadap pengajian di Pemalang, Jawa Tengah. Kepada yang terhormat 1. Gubernur Sumatera Selatan, 2.
Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan. 3. Panglima Komando Daerah Militer Subangsel. 4. Komando Resor Militer Sumatera Selatan. 5. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. 6. Ketua Pengadilan Tinggi Palembang. Sehubungan dengan kejadian penyerangan yang dilakukan PWI-LS kepada masyarakat yang menghadiri acara keagamaan berupa takbir akbar pada hari Rabu malam tanggal 23 Juli 2025 sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat, yang menyebabkan sekitar 7 warga terluka, bahkan membahayakan ribuan jamaah, terutama ibu-ibu dan anak-anak yang pada hadir acara takbir akbar tersebut. Maka dengan ini, kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Bahwa dengan ini kami mengutuk keras aksi PWI-LS yang telah secara nyata melakukan tindakan melawan hukum dengan menyerang acara keagamaan takbir akbar, sehingga menyebabkan jatuhnya korban, luka-luka, dan diduga membahayakan nyawa peserta takbir akbar yang di dalamnya termasuk kaum ibu-ibu dan anak-anak. 2. Bahwa penyerangan yang dilakukan oleh gerombolan PWI-LS kepada acara keagamaan di Pemalang diduga dilakukan terencana secara sistematis, yang kami ketahui melalui media massa ataupun media sosial berupa surat permohonan pengerahan pasukan nomor 48 garis miring PWI-LS PML 7 2025 tertanggal 12 Juli 2025, yang pada pokoknya terang-terangan menunjukkan niat jahat mens rea meminta bantuan pengerahan pasukan dari sesama anggota PWI-LS dari Batang Banyumas, Purbalingga, Tegal, Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Brebes untuk melakukan penghadangan dan penolakan acara keagamaan takbir akbar yang akan dihadiri Imam Besar Habib Rizik Syihab di Desa Pengundan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, yang ditandatangani atas nama Wahyudin dan Wahyani. Namun selanjutnya, agar acara ini berjalan dengan lancar dan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, DPD FI Jawa Tengah telah melakukan persiapan dan melakukan pengawalan acara keagamaan takbir akbar guna melakukan upaya pencegahan serta perlindungan secara preventif terhadap para jamaah dan peserta takbir atas segala kemungkinan terburuk, termasuk keadaan darurat yang menyebabkan harus dilakukannya pembelaan terpaksa menurut hukum Notware sebagai dimaksud pasal 49 KUHP pidana. 3. Penyerangan yang dilakukan oleh PWI-LS pada acara keagamaan di Desa Pengundan, Kecamatan Petarukan, Pemalang pada tanggal 23 Juli 2025 yang diduga telah terencana serta diduga dilakukan secara terstruktur dan sistematis hingga menyebabkan jatuhnya korban, luka-luka, dan membahayakan nyawa warga sekitar, sehingga dilakukannya pembelaan terpaksa Notware sebagaimana dimaksud pasal 49 KUHP pidana oleh warga masyarakat bersama para laskar yang menghadiri acara keagamaan tersebut. 4.
bahwa setelah adanya kejadian tersebut, Imam Besar Habib Rizik Syihab telah menghimbau kepada para warga, masyarakat yang menghadiri pengajian di Desa Pengundan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, untuk tetap menjaga keamanan dan tetap kondusif serta tidak terpancing provokasi yang dilakukan oleh PWI-CS. 5. Bahwa diduga PWI-LS telah secara sistematis dan terstruktur melakukan berbagai provokasi yang bermuatan rasis, fasis, dan diskriminatif dengan berbagai upaya adu domba antar anak bangsa, dan juga diduga seringkali melakukan persekusi terhadap para dai dan pembubaran pengajian yang dianggap tidak sejalan dengan pemahaman mereka, serta membahayakan keamanan dan keselamatan warga yang sedang menghadiri pengajian, sehingga diduga menjadi ancaman bagi persatuan nasional. 6. Bahwa kami meminta pihak aparat penegak hukum untuk mengusut dan menangkap serta melakukan proses hukum terhadap para pelaku penyerangan dan otak intelektual penyerangan serta para pihak yang telah melakukan provokasi untuk melakukan penyerangan terhadap acara pengajian pada tanggal 23 Juli 2005 di Desa Pengundan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. 7. Bahwa kami meminta kepada Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto, dalam hal ini selaku pemimpinan daerah Bapak Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Haji Herman Deru, dan unsur Forkopimda Sumatera Selatan lainnya, Kepala Polda Sumatera Selatan, Kodam 2 Sriwijaya, Korem 044 Garuda Dempo Sumatera Selatan, Kepala Kejati Sumatera Selatan, Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, untuk mengambil langkah-langkah tegas guna menyelamatkan persatuan nasional dengan mendukung pembubaran Ormas PWI-LS yang diduga telah nyata secara sistematis dan terstruktur menjadi ancaman bagi persatuan nasional, serta memerintahkan aparat penegak hukum di bawah Presiden untuk segera menangkap segala pihak, termasuk pelaku, pendukung, dan intelektual dari PWI-LS yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan provokasi, intimidasi, dan persekusi yang bermuatan rasis, fasis, dan diskriminatif. 8. Bahwa kami menyerukan kepada segenap umat Islam khususnya dan umumnya bangsa Indonesia untuk bersatu padu menolak PWI-LS yang diduga telah nyata menjadi ancaman persatuan nasional, yang mengingatkan kita dengan dugaan modus operandi yang digunakan oleh gerakan PKI di tahun 1948 dan 1965, di mana kerap menyerang para ulama dan pengajiannya, baik dari kiainya maupun habaibnya, serta kalangan santri dan umat Islam secara umum. 9. Bahwa kami menyerukan kepada segenap kiai, habaib, dan ulama serta tokoh Islam di seluruh tanah air, terkhusus Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, untuk merapatkan barisan dan memperkuat persaudaraan demi menjaga umat Islam dari segala bentuk propaganda busuk musuh-musuh Islam yang senantiasa menyesatkan umat dari jalan yang benar.
10. Bahwa kami menyerukan kepada seluruh pengurus ormas Islam, tokoh agama, tokoh masyarakat, pondok pesantren, dan semua elemen masyarakat yang ada di Kota Palembang khususnya Provinsi Sumatera Selatan pada umumnya untuk waspada dan senantiasa bersiap siaga atas segala kemungkinan, termasuk bila harus berperang melawan menumpas gerakan Neo PKI demi keselamatan dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian pernyataan sikap ini yang kami buat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi bangsa Indonesia dari kejahatan Neo PKI. Amin ya rabbal alamin. Palembang 25 Safar 1447 Hijrah, 19 Agustus 2025 Masehi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap berjuang? Siap. Siap bersatu? Siap. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nabi. Allahumma sholli ala mengadu domba ulama dan habaib. Lawan atau diam? Lawan. Lawan atau diam? Lawan. Lawan atau diam? Lawan. Takbir. Allah. Takbir. Allah. Takbir. Allah. Sallu ala Nabi. Merdeka. Abuya, Umar Abdul Aziz yang saya hormati, para habaib sekalian. Ini hari ini kita bersama-sama rekan-rekan media, alhamdulillah hadir dari media TV elektronik, ada PAL TV, Studio TV, iNews TV, juga dari media mainstream ada Sumatera Express, ada juga Tribun, ya, dan media yang lain-lainnya. Jadi hari ini kami sengaja mengundang rekan-rekan sekalian untuk menegaskan kembali bahwa pertama, Sumatera Selatan adalah zero konflik. Sepakat ya? Sepakat. Jadi tidak ada hal-hal yang ketika memancing keributan di Sumatera Selatan kita tidak bisa berdiam diri. Artinya sebelum riak-riak ini bangkit, ya ini harus kita lawan dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang harus kita pahami bersama bahwa hari ini kita ini sudah sangat rukun damai. Tidak hanya umat muslim, tapi juga umat non-muslim pun terayom nih di Sumatera Selatan ini. Jadi jangan sampai adanya PWLS ini justru memicu konflik yang ada di Sumatera Selatan. Dan pada kesempatan ini tentu kami akan terus menyuarakan, ya, baik di legislatif maupun di eksekutif, supaya pemerintah senantiasa bisa menjaga sinergi antara ulama dan umarok, hingga persaudaraan yang selama ini sinergi, bagaimana kita para ulama, ya, membina umat masyarakat ini, ya, ke depan mudah-mudahan Sumatera Selatan menjadi daerah yang senantiasa dirahmati Allah. Ya, jadi karena ada ulama ini, karena ada habaib inilah, alhamdulillah Sumatera Selatan ini sampai dengan hari ini menjadi negeri yang insya Allah senantiasa mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini poin penting kehadiran kita hari ini untuk menegaskan kembali bahwa kita tidak suka dengan yang namanya konflik. Tapi ketika ulama kita diganggu, ustadz kita diganggu, habaib kita diganggu, maka insya Allah umat tidak akan berdiam diri. Takbir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kita ingat kembali bahwasanya semua gerakan-gerakan ulama kita itu untuk mengajak kepada persatuan dan kesatuan. Semua majelis-majelis ulama ini bermacam-macam. Ada ulama yang keras, ada ulama yang caranya lemah lembut. Jadi kalau kita mengatakan ulama ini di dalam Al-Qur'an mereka ini dikatakan pewaris para nabi, al-ulama warasatul anbiya, dan dijelaskan Allah di dalam Al-Qur'an sifat nabi. Orang kalau sering mengatakan oh nabi itu lemah lembut, tapi lihat apa yang dikatakan Allah, Muhammadur Rasulullah. Nabi Muhammad itu utusan Allah. Walladzina ma'ahu, siapapun yang bersama nabi, asyidda, tegas
tegas. Ya, jadi kita mesti tegas menghadapi kemaksiatan, kezaliman, kemungkaran, itu mesti tegas. Walaupun risikonya berat. Karena dikatakan kuntum khairu ummah, kamu itu sebaik-baik umat. Kenapa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Nah, sekarang orang-orang yang tidak paham agama lalu memimpin satu organisasi keagamaan, lalu menuduh-nuduh, ya, menuduh-nuduh yang lain salah. Padahal sesungguhnya yang salah itu mereka. Bahkan mungkin minta maaf, mereka yang tergabung di dalam itu sholat aja nggak pernah, ya gak? Kalau ditanya syarat sah sholat aja nggak paham. Bisa mimpin satu organisasi besar, mau mengawal Wali Songo. Siapa Wali Songo? Dia nggak tahu. Ya, ini ada upaya-upaya yang justru untuk mengacaukan NKRI. Mereka tidak suka kalau NKRI ini berjalan dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, jadi kita melihat banyak sampai sekarang kita bisa lihat ulama yang namanya UAS. Kita lihat ulama yang namanya UAH. Ulama-ulama yang terkenal, ada mereka mengajar perpecahan? Tidak ada. Justru ulama-ulama yang gak jelas datang mengajarkan perpecahan, saling mencaci maki, menjatuhkan satu sama lain. Ini kita perlu perhatikan. Insya Allah mudah-mudahan ke depan kita tetap merapatkan barisan. Kita cintai NKRI. Siapa yang paling cinta NKRI? Kalau dijelaskan bahwa mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lain bohong mencintai. Kita harus meyakini masih banyak persoalan yang jauh lebih penting di negeri ini, soal kemiskinan, soal pengangguran. Jadi kalau hari ini masyarakat ini sudah dibina, dibimbing dengan baik oleh para ulama dan ustadz kita. Nah, kalau misalnya ada kelompok-kelompok tertentu yang ingin memecah belah persatuan umat ini, maka saya yakin masyarakat sendiri yang akan berontak. Jadi jangan sampai sekali lagi bahwa ini memicu terjadinya konflik internal di antara kelompok masyarakat itu sendiri. Satu. Yang kedua, kami alhamdulillah diajak hari ini untuk bersama-sama dengan para ulama kita. Jadi ini artinya ada keinginan dari para ulama kita ini meluruskan bahwa apa yang dilakukan oleh ulama kita, para habaib, ustadz-ustadz kita di kota Palembang, Sumatera Selatan, ya, sehingga akhirnya apa? Sumatera Selatan zero konflik. Jadi jangan dilupakan peran dari ulama, jangan dilupakan dari para ustadz kita. Nah, kejadian yang ada di luar bisa menjadi perhatian supaya tidak terjadi di Sumatera Selatan, khususnya kota Palembang, seperti itu. Oke. Apa namanya? Penolakan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat ini harus jadi perhatian dari aparat terkait. Ya, kami akan bicarakan dengan Kesbangpol nanti sesuai dengan kewenangan kami. Bagaimana setiap ormas yang baru apakah sudah terdaftar atau belum? Jangan-jangan ormas yang baru ini secara legalitas mereka belum ada begitu. Ya, kalau secara peraturan di Republik Indonesia mereka sudah tidak memenuhi syarat. Nah, ini ada indikasi bahwa organisasi ini memang ada unsur ingin memecah belah seperti itu. Jadi kita akan tolak setiap organisasi yang dia mempunyai niat untuk memecah belah, apalagi dia akan memusuhi para ulama seperti itu. Pertama-tama kita hormati hadir di sini. Dari Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, reporter Ismail Gondrong, kameramen Ismail Gondrong, Gandus TV memberitakan. Mas beserta jajarannya, pimpinan